Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani. Nomor induk mahasiswa 200202027, prodi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen sumber daya manusia. Sumber daya secara umum memiliki 4 jenis, apapun jenis itu, yaitu sumber daya manusia dan kemampuan teknologi, fisik, dan finansial. Tidak dapat dipungkiri, sumber daya adalah faktor terpenting dalam mencapai sebuah target atau tujuan tertentu. Keempat sumber daya tersebut juga merupakan modal untuk mengembangkan potensi keuntungan. Misalnya, dalam suatu perusahaan, sumber daya manusia akan dioptimalisasikan menjadi pundi keuntungan, mulai dari skill, loyalitas, dan kemampuan kognitif yang berasal dari sumber daya manusia merupakan aset terbesar dalam perusahaan. Untuk rumusan masalah dan tujuan, rumusan masalah yaitu menjelaskan pengertian dan definisi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, bagaimana ilmu manajemen dalam mengelola sumber daya manusia. Yang ketiga, bagaimana proses tahapan manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Yang keempat, jelaskan tentang fungsi ilmu manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Untuk tujuannya, untuk memahami dan mengetahui pengertian manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, agar dapat mengetahui secara mendalam tentang pendekatan ilmu manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, serta bertujuan untuk mengetahui fungsi manajemen sumber daya manusia. Untuk pembahasannya, sumber daya manusia yaitu manajemen sumber daya manusia secara umum memiliki pengertian yaitu suatu ilmu, cara, maupun teknik yang dapat mengatur dan mengembangkan potensi atau peranan sumber daya manusia agar dapat berfungsi sesuai dengan harapan serta memaksimalkan potensi dari sumber daya alam mencapai tujuan dalam suatu perusahaan. Adapun beberapa pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli, salah satunya Melayu SP Hasibuan menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah sebuah seni dan kemampuan dalam mengatur dan mengefektifkan sumber daya manusia menjadi daya dan kekuatan yang akan mencapai tujuan perusahaan maupun masyarakat. Untuk pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia, terdapat 3 pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu pendekatan mekanis atau klasik. Pendekatan ini adalah menjadikan individu atau manusia sebagai mesin produksi yang dapat menghasilkan produksi berdaya jual materi, namun pendekatan ini dapat dianggap tidak manusia karena menganggap manusia seperti itu. Dan pendekatan berikutnya adalah pendekatan paternalistis atau juga dikenal dengan paternalisme, yaitu sebuah pendekatan yang menjadikan manajemen sebagai alasan untuk melindungi para karyawan atau pekerja dalam sebuah perusahaan. Serta berikutnya menggunakan pendekatan human relation atau sistem sosial. Pendekatan ini adalah dengan tetap mempertimbangkan sosial terhadap pekerja dan karyawan, sehingga hak-hak individu dalam perusahaan juga harus dipertanggungjawabkan. Tahap-tahap proses manajemen sumber daya manusia. Setidaknya ada 3 tahap dan proses dalam manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan, yaitu rekrutmen, maintenance, dan development. Untuk tahap rekrutmen adalah proses penyaringan dan mengklasifikasikan manusia ke dalam lowongan yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kemampuan. Tahap ini adalah awal pemberdayaan agar setiap individu akan menjadi tenaga kerja yang handal dalam perusahaan tersebut.
Lalu tahap maintenance, yaitu di mana kestabilan para individu sangat dijaga dan dirawat. Oleh sebab itu, para pekerja akan diberikan upah maupun gaji yang sesuai, diberikan bonus, insentif, dan biaya kesehatan. Proses inilah yang dimaksud dengan proses maintenance atau menjaga dan memelihara pekerja agar tetap memiliki performa dalam bekerja. Dan yang ketiga adalah proses development atau pengembangan. Dalam tahap ini, tenaga kerja atau individu akan diberdayakan dan dikembangkan menjadi tenaga profesional dengan cara memberikan pelatihan, pendidikan, dan yang lainnya. Tentunya tahapan diatur dan dirancang berdasarkan waktu, efisiensi, dan kebutuhan akan perusahaan dan tenaga pekerja tersebut. Peran serta fungsi manajemen sumber daya manusia. Sebagaimana yang diketahui dalam ilmu manajemen bahwa manusia juga adalah merupakan pelaku yang dapat mengembangkan kemampuan ini. Dalam manajemen, manusia berfungsi sebagai perencanaan dalam memberdayakan potensi. Selain itu, manusia juga berperan sebagai controlling. Manusia yang dikembangkan juga harus meliputi segala unsur agar kehidupan menjadi seimbang. Misalnya saja, seorang individu yang berhasil diberdayakan dan dikembangkan menjadi tenaga kerja yang handal dan ahli di bidangnya, tetap dipenuhi kebutuhan psikologisnya agar tidak menimbulkan gejolak seperti memberikan upah yang sesuai, memberikan pelatihan, dan pemberdayaan rohani yang cukup. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah merupakan ilmu dan kemampuan dalam mengelola, mengorganisasikan, merencanakan, serta mengembangkan individu sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, menghasilkan, dan memiliki nilai. Pendekatan yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia saat ini adalah dengan merekrutmen, kemudian di maintenance atau dipelihara dan dijaga, serta yang ketiga dikembangkan atau diberdayakan menjadi tenaga kerja yang bernilai tinggi. Ilmu manajemen juga dapat berfungsi memperbaiki sistem kerja dan proses agar dapat tercapainya tujuan target sebuah perusahaan atau organisasi. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.